Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah fi hadal majlis yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali acara yang kelima, yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kiai Haji Badrul Khatim SAG selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Abrar Lebak Wangi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Ballahu ya Indallah innal mu'min inna qad ja'u ikan dia wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi sanati salaha wa awsatoha surura wa akhiraha najaha wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Bu. Bu, amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah au kama qala Rasulullah. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus guru tercinta kita Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Ahmad Wahyudin. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan tambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur untuk ibadah, sehat jasmani dan rohaninya, dan terus membimbing kita semua dengan memberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Para kiai, para asatidz yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Bapak Lurah beserta jajarannya, Ketua RW tercinta kita Bapak Haji Sardianto beserta jajaran staf-stafnya, dari tingkat RT sampai tingkat RT yang lain yang ada di perumahan Taman Buah 2. Kita doakan aparatur pemerintah kita yang baru, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur untuk ibadah, sehat jasmani dan rohaninya, diberkahkan rizki yang halalan thayyibah, thayyibah mubarakah, mubarakah wasi'ah ila yaumil qiyamah, dan menjadi pemimpin di dalamnya yang adil dan bijaksana. Amin ya robbal. Ketua DKM Masjid Al-Wusta Bapak Ustadz Ahmad Zainuri beserta seluruh pengurus yang hadir pada malam ini,
para penasehat masjid tercinta kita, Bapak Ustadz Fatur Rahim, Bapak Ustadz Aminur Rahim, dan segenap para asatidz yang lainnya. Hadir pula di tengah-tengah kita mantan camat kita dan seluruh para pejabat yang hadir bersama pada malam ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ringan tangan kita hadir di majelis ilmu yang mulia menjadi catatan amal ibadah yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Pak, nggak apa-apa di belakangin Pak. Pak, masih hidup ya? Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Wabil khusus Ketua Panitia Pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang begitu luar biasa mengadakan maulid pada malam tercinta. Mudah-mudahan ganjaran Allah diberikan kepada panitia pelaksana dan reng-rengannya, sekaligus Allah limpahkan rizki yang barokah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Walaupun udah Jumadil Awal, walaupun mulut udah-udahan, silih mulut udah melambaikan tangan dari kejauhan, tapi saking cintanya Masjid Al-Wusta, saking cintanya masyarakat Taman Buah Dua, malam ini tetap muludan dilaksanakan. Maka bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad, janji Rasul dalam sabdanya, man a'abba sunnati, barang siapa yang cinta kepada sunnahku, ngebelain hadir mulu dan daripada kondang, ngebelain hadir mulu dan daripada nonton Piala Dunia. Alhamdulillah. Faqad ahabbani, maka nyata-nyata dia cinta kepadaku. Amin. Waman ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, terbukti dia akan bersamaku di surga nantinya. Ya Rabbal, buktikan cinta kita kepada baginda dengan melaksanakan 4 pondasi utama. Yang pertama, al-hasu ala ru'yati, berkeinginanlah untuk melihatnya. Gedean iblas ini tuh suaranya. Ibu cinta sama si bapak? Diam aja. Curiga saya. Ibu cinta sama si bapak? Ibu sayang sama si bapak? Biasanya kalau kita cinta dan sayang sama suami,
kalau nggak ketemu pasti rindu, betul? Sehari nggak ketemu bagaikan seminggu, seminggu tidak berjumpa bagaikan sebulan, sebulan tidak bertemu bagaikan setahun. Apalagi kita cinta kepada baginda, 14 abad beliau sudah wafat. Rasanya pengen jumpa karena rindu pengen ketemu. Apakah bisa? Jawab ulama, bisa. Caranya 3. Pengen ketemu dengan baginda, laksanakan cara yang pertama, ru'ya fil manam. Lihatlah beliau dengan cara mimpi. Insya tidurnya kudu diatur. Kalau pengen ketemu Nabi lewat cara mimpi, yang pertama ambillah malam-malam Jumat, Sayyidul Ayyam. Yang kedua, setelah ngambil malam Jumat, bersihkan hati kita dari noda dan dosa, dari segala macam maksiat, dari penyakit hati dan iri dan dengki. Setelah bersih hati kita, maka malam Jumat ibu dan bapak sholat hajatlah 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat, baca surah Yaho. Apa itu Yaho? Kul ya jengkulhu. Insya selesai sholat hajat 2 rakaat, maka kata Habib Umar bin Hafiz, hadaratul maut Yaman ditarim. Kalau kita pengen ketemu Nabi lewat cara mimpi, maka dawamkan Quran surah As-Samsi, was-samsi wadduhaha wal qamari idza talaha. 7 kali balikan. Selesai baca Quran surah As-Samsi, dawamkan yang kedua, baca Quran surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajal. 7 kali balikan. Selesai baca 2 surah tersebut, bacalah Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus. 7 kali balikan. Selesai 3 surah tersebut, kata Habib Umar bin Hafiz, hadaratul maut Yaman, maka ibu-ibu tidurnya miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Karena otak itu ada 2, ada yang kanan, ada yang kiri. Yang kanan isinya akhlak, yang kiri isinya emosi. Maka untuk itu, kalau ibu suka tidurnya miring ke kiri, bapak-bapak jangan kaget, si ibu suka pada bimoli. Apa itu bimoli? Bibir monyong 5 cm. Wo, miringkan ke kanan biar bagus nih pemikiran kita. Selesai miring ke kanan, maka tambahkan doa-doa pilihan. Falak bin Nas 11 kali, ayat kursi 11 kali. Maka tutup dengan doa sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika. Kalau masih belum tidur juga, almarhum al-maghfurlah bicara,
sebelum beliau wafat, Abuya Uci Turtusi mengatakan, pimpinan pondok pesantren Istiqlaliyah Cilongok, beliau berkata, kalau ibu dan bapak belum tidur juga, kalau pengen mimpi dengan Nabi, maka sebelum tidur perbanyak sholawat burda. Insya yang gimana sholawat burda? Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik maqasidana Allah ya Allah ya tidur ketika kita melaksanakan kaifiah tadi, ketika kita melaksanakan tata cara tadi seperti diperintahkan oleh guru kita tercinta Abuya, seperti diperintahkan oleh guru kita tercinta Habib Umar bin Hafiz. Insya Allah kalau Allah ridhoi, kita akan berjumpa dengan baginda Nabi lewat cara mimpi, minimal subuh tidak kesiangan. Amin ya robbal. Jalatuk ibu-ibu yang seragam jilbabnya. Pak Ustadz, kenapa Bu Haji? Ibu mah kayaknya nggak bisa melakukan yang kayak begitu. Sebab ibu mah kalau tidur suka di depan TV sambil nonton Dangdut Akademi. Kayaknya susah pengen ketemu Rasul lewat cara mimpi mah. Sebab tidur ibu suka di depan TV. Apakah ada cara yang lain ketemu dengan baginda? Kata ulama, ada. Ibu dan bapak Masjid Al-Wusta, ibu dan bapak perumahan Taman Buah 2. Ketika kita tidak bisa berjumpa dengan baginda lewat cara mimpi, maka laksanakanlah cara yang kedua, ziyaratun nabi
berziarahlah ke tanah sun. Pasti ketemu, pasti di mana? Masjid Nabawi, terletak makam Rasul. Di dalamnya ada raudhah. Apa itu raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Apa-apa yang ada di rumahku, apa-apa yang ada di mimbarku adalah sebagian taman surga Allah Subhanahu. Berdoa di raudhah, makom ijabah yang pertama di Madinah. Ketika selesai di raudhah, kita akan berjumpa dengan makam Rasulullah. Bertiraikan besi berwarna hijau, bertuliskan kaligrafi Quran surah Al-Ahzab di dalamnya. Maka Muhammadun haba adim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Di samping makam Rasul ada makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di samping Abu Bakar ada makam Sayyidina Umar bin Khattab. Di samping Abu Bakar keluarlah kita akan ke dalam yang namanya makam Rasulullah. Keluar ada makam Baqi. Apa itu makam Baqi? Makam Sayyidina Utsman bin Affan dan Imam Maliki, juga para syuhada yang berangkat haji. Bu, pengen berangkat haji? Bu, pengen berangkat haji? Caranya cuma 3, Bu. Saya udah 6 kali pengen berangkat lagi. Cuman caranya 3 syaratnya. Yang pertama, tahajud jam 2. Jangan tinggal, karena jam 2 aras itu terbuka. Makom-makom ijabah, raudhah, multazam, tidak lain adalah yang namanya dekat, yang namanya pintu Ka'bah. Multazam namanya ketika kita di makom Ibrahim berdoa, maka waktu-waktu ijabah. Kata guru tercinta Abuya Dimyati Cilongok, termasuk Abuya Dimyati Cidahu, jam 2 adalah waktu yang paling ijabah. Aras Allah bergetar di hadapannya. Cuman kebanyakan kita jam 2 bangun kencing doang. Betul, Bu? Betul. Pak Kiai, saya mah nggak pernah lepas jam 2. Malah tahajud 8 rakaat ditutup dengan witir 3 rakaat, tapi belum berangkat. Tambahkan syarat yang kedua, sholat duha tiap pagi, resep dimurahkan rizki. Amin. Karena di duha kita berdoa, Allahumma inkana rizki fis samai fa'anzilhu wa inkana fil ardi fahrijhu wa inkana ba'idan faqribhu wa inkana mu'siran fayasirhu. Ya Allah, kalaupun ada rizki di langit turunin, kalaupun ada rizki di bumi keluarin, kalaupun ada rizki jauh deketin, kalaupun ada rizki susah mudahin. Amin. Pak Kiai, mama jangan ditanya. Tiap pagi 12 rakaat duha nggak pernah lepas, tapi belum berangkat. Kagak mempan dengan duha. Tambahkan syarat yang ketiga, habis duha ibu-ibu taman buah 2 banyakin baca surat Waqiah. Insya Pak Ustadz, Waqiah dibaca sampai lecek belum berangkat juga. Kagak mempan dengan baca surat Waqiah, baca surat tanah. Jual sertifikat ke Pak Lurah, insya Allah berangkat. Insya nyeletuk yang di belakang ujung sana. Kiai, sekarang mau berangkat haji nunggunya lama, betul Bu? Daftar 2020, berangkatnya 2050.
30 tahun nunggunya, kau masih hidup tahu kagak? Udah begitu sekarang mah kalau umroh pun yang cepet di umroh bu. Umroh sekarang mah nggak ada yang murah, nggak ada yang 12 juta. Sekarang mah minimal 30 juta atau 25 juta, maksimal 40 juta. Kalau ada umroh yang murah, berarti itu umroh namanya umroh, titelnya umroh halimah. Apa itu umroh halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Nganter doang gitu. Kiai, saya mah nggak sanggup, apalagi habis pandemi, suami di PHK, kerjaan kagak ada, jualan kagak laku. Kayaknya nggak bisa pengen ketemu Nabi lewat umroh dan haji mah. Apakah ada tanpa biaya ketemu dengan baginda? Jawab ulama, ada. Ibu dan bapak jamaah Masjid Al-Wusta tidak bisa ketemu Rasul lewat cara mimpi, tidak bisa ketemu Rasul lewat umroh dan haji, maka bulan ini perbanyaklah kalau pengen ketemu dengan baginda, zikrun Nabi, bersolawat kepada Nabi. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cuman bukan di taman buah dua. Di mana kita akan bertemu dengan baginda? Tidak lain adalah di yaumul kiamah kelak nantinya. Karena Rasul berjanji dalam sabdanya, inna aulan nasbi yaumal kiamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang pertama berjumpa denganku di hari kiamat kelak nantinya tidak lain adalah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang di dunianya, orang yang di taman buah dua tidak lain yang selalu memperbanyak sholawat kepadaku. Amin ya robbal. Sallu ala Nabi Muhammadin. Insya. Terus ini terus. Terus ini buat terus. Yang kedua, buktikan mahabbah kita kepada baginda. Tidak
cukup berkeinginan untuk melihatnya, satu, lewat cara mimpi, lewat umroh dan haji, lewat bersolawat kepada Nabi. Maka yang kedua, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Buktikan cinta kita kepada baginda dengan melaksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Amin. Allah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang medok. Bu, bu, Pak, Pak, tenang Pak, Pak, tenang Pak. Polandia Tunisia 0-0. Bu, jawab Allah kudu kom. Biasanya yang paling kompak di mana-mana, terutama di perumahan ibu. Pengajian di mana-mana yang paling kompak ibu. Pengajian mingguan paling kompak ibu. Kurang pengajian bulanan paling kompak ibu. Pengajian muludan paling kompak ibu. Pengajian rajaban paling kompak ibu. Yang suka bikin arisan yang paling kompak ibu. Yang suka bikin seragam yang paling kompak ibu. Yang suka ngehutang yang paling kompak. Insya Allah di sini wangga, amin ya robbal. Siap kompak jamaah lusto, siap, siap kompak ku siap. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Enak suaranya, enak. Enak gak suaranya? Alhamdulillah. Gini-gini Ustadz juara MTQ di tingkat kota Tangerang ke-1. Alhamdulillah. Pesertanya ada 10, yang 9 mengundurkan diri. Jauh aja sama Ustadz Baihaqi yang kori tadi ya. Wallahu a'lam bimuradih. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Marogi, dalam tafsir Jalalain, karangan Syekh Jaluddin As-Suyuti, karangan Syekh Jaluddin Al-Mahalli, ayat tersebut diawali dengan kalimat perintah, wa'tasimu, dan bersatulah kalian semua. Dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah menunjukkan hukumnya wajib, berarti bersatu di taman buah 2 hukumnya adalah wajib. Bihablillahi jami'a, pada tali agama Allah semuanya, jangan setengah-setengah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian mau diadu dong. Sama tetangga kudu 3A, asah, asih. Jangan sama tetangga 3G, gasak, gesek. Tetangga seneng kita yang bengek, tetangga beli kulkas kita yang panas, tetangga ngecat rumah kita yang gerah, tetangga beli parabola kita beli paramek.
Na'udzubillah. Tetangga senang ucapkan alhamdulillah. Kata ibu taman buah dua, alhamdulillah ya Pak, berkah bener tetangga kita, padahal baru pindah doang ke perumahan ini udah kebeli mobil mewah. Bersyukur ya Pak. Biasanya kita kondangan naik motor, kepanasan dan kehujanan, gara-gara tetangga beli mobil kita kondangan bisa ikut nebeng, tidak kehujanan dan tidak kepanasan lagi. Alhamdulillah. Kalau diajak, kalau kagak insya udah akur dengan tetangga, pulang mulu dan kudu akur dengan suami tercinta. Cium tangan suami kita bolak-balik, cium tangannya bolak-balik, cium pipi kiri ngek, cium pipi kanan ngok ngek. Suami pulang kerja bagaikan jihad dunia, sambutlah dengan mesra, tataplah suami kita dengan kemesraan, karena menatap suami dengan mesra pahalanya bagaikan menatap Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Insya besoknya mau dinas, siapin sarapan pagi dan kopi. Hari Senin mau kerja, maka duduklah di ruang tamu, persiapkan untuk minum-minum dulu dan sarapan pagi. Maka ketika duduk, istri yang solehah langsung mempersilahkan, Papa, kelihatannya Papa capek dari tadi ya. Mama udah siapin teh manis, Mama udah siapin air hangat. Tapi belum Mama, belum ada. Yang ada cuma teh manis dan air hangat. Kopinya belum ada Mama. Oh iya Papa, jangan ngopi nanti kena lambung. Mama udah siapin air hangat. Maka untuk itu, supaya angin nanti ketika berjalan kerja nggak masuk angin, Mama siapin air hangat. Silakan Papa minum. Alhamdulillah. Udah beres minum air hangat, maka teng-teng tangan kanan suami, bisikan telinga kanan, doa-doa di perjalanan. Kata istri yang salehah, Pak, jangan lupa ya Pak, kalau naik kendaraan banyak-banyak baca doa di jalan. Kan sekarang musim hujan, yang bagaimana Mama doanya? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Titipan doa sudah diberikan, suami naik kendaraan, tas kerjanya istri yang pegang. Ngeliat roda 2, tas kerjanya taruh depan joknya. Ngeliat roda 4, tas kerjanya taruh di belakang jok supirnya. Sambil dandanan yang indah, biar suami lagi kerja terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Nah, Allah sudah akur dengan suami tercinta, sudah akur dengan tetangga, maka insya Allah kita akan rajut persatuan dan kesatuan di taman buah dua yang kita sayangi bersama. Insya Allah kekuatan akan kita raih dan kemenangan akan kita gapai. Ingat pesan Jenderal Sudirman ketika mengangkat bendera merah putih memerdekakan Republik ini. Beliau berkata, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan, tidak ada persatuan tanpa diiringi dengan silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu tanamkan silaturahmi pada malam ini. Amin ya robbal, amin ya robbal. Terus ini terus Bu. Dan yang ketiga sebelum yang terakhir, buktikan mahabbah kita kepada
baginda. Bo, tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya. Satu, tidak cukup laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Kokohkan persatuan dan kesatuan. Dua, maka yang ketiga, buktikan mahabbah kita kepadanya. Tidak lain adalah badlun nafsi wa mali, korbankan diri dan harta. Amin ya robbal. Ada muludan dia paling depan, ada rajaban dia nggak pernah ketinggalan, ada santunan dia selalu kontribusikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Seorang insan ini sangat dermawan, tidak bakhil. Bakil bin pelit bin medit cap jahe keket neng kene kara mere mere gehe mere gehes. Pak RW, ada apa Bu Haji? Emang malam minggu tanggal 26 kita mau muludan. Iya Bu Haji, walaupun udah telat, iya nggak apa-apa Pak. Cinta kita apa baginda, buktinya itu. Ya udah, kami selaku Majelis Taklim Al-Wusta, ibu-ibu Perum, perumahan yang namanya Taman Buah Dua, dalam memperingati Maulid Nabi, kami siap booking konsumsinya. Amin. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada yang nyeletuk di belakang. Pak Ustadz Zainuri, iya Pak Haji, ada apa? Masya Allah, saya dengar-dengar ntar malam minggu kita akan adakan tablik akbar muludan. Ngundang Haji Badrul Khotim, ngundang dewan, ngundang lurah, ngundang mantan-mantan camat. Emang bener? Bener Pak Haji. Ya udah Pak Ustadz, kami selaku bapak-bapak Majelis Taklim Al-Wusta siap untuk membuat panggungnya, siap untuk masang tendanya, siap untuk nyewa sound systemnya, dan siap untuk transportasi kiainya. Amin. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Pak RW lagi. Bu. Assalamualaikum. Bu. Yang begitu yang didemenin Rasul. Bu. Yang kayak begitu yang didemenin Rasul. Kan kalau kita ulang tahun anak kita milad, ulang tahun kelahiran Bu, sibuknya minta ampun, betul? Ngundang badut, ngundang artis. Kita di ulang tahun Kanjeng Rasul kita, masa nggak mau berkorban, betul? Untuk itu Imam Syafi'i mengatakan, man jama'a, barang siapa yang kumpul semuanya di belakang panggung penuh, di depan panggung penuh, di samping kanan panggung penuh, di samping kiri penuh, limaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperingati hari kelahiran baginda Nabi. Ikhwanan, saudara-saudaranya diajak. RW, jangan lupa malam minggu siap. RT, jangan lupa panggung siap. Bu Haji, anak-anaknya ajak siap. Dikumpulkan semua, diajak saudara-saudara seakidah, diajak saudara-saudara sedara kumpul pada malam ini. Setelah itu kata Imam Asy-Syafi'i, wahayya alakum ta'aman. Ketika kita udah kumpul malam ini, saudara-saudara seakidah diajak, saudara-saudara sedara diajak, wahayya alakum ta'aman. Ibu dan bapak semuanya nenteng makanan. Ada jeruk 3 kilo, ada salad 3 kilo. Betul Pak?
pisang 3 tandan, ada le mineral 10 dus, diangkut le mineral 10 dus, 2 tang 5 dus, aqua 10 dus, Pocari Sweat 10 dus, larutan 5 dus. Kumpulin semua di Al-Wusta, kumpulin makanan semua di Al-Wusta untuk dicicipin oleh kita bersama. Kata Imam Asy-Syafi'i, ba'asahullahu yaumal qiyamah, yang hadir pada malam ini Allah akan bangkitkan kita di hari kiamat kelak nantinya ma'asyiddiqin, bersama para sahabat Nabi, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang soleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan kita semua yang hadir malam ini akan digiring menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya robbal. Insya pengen dikumpulin dengan para sahabat Nabi, Bu. Pengen dikumpulin dengan para syuhada, Bu. Pengen dikumpulin dengan orang-orang yang soleh, Pak. Sedekah muludan, insya. Jangan ini mah sedekah muludan 10.000, panitia datang ke rumah nyumbang 10.000, udah datang gak ada pesen naik ngedumulnya dari muludan sampai Rajaban gak habis-habis. Nah, Bu, yang disedekahkan kita gak bakal hancur. Bu. Assalamualaikum. Yang disedekahkan malam ini gak bakal hancur. Duit ngomong ketika disedekahkan. Untuk faniatan fa'abaqaitani, kuntu tadinya aku faniatan rusak, faniatan hancur, faniatan fana. Dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil kurang kenceng, dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil ada muludan di Al-Wusta, ada muludan di Perum Perumahan Taman Buah 2. Dibawa-bawa duit itu Pak oleh-oleh yang punyanya, ketika dibawa-bawa disedekahkan ke makanan, disedekahkan ke minuman, disedekahkan mentahnya ke ketua DKM. Kata duit yang tadinya aku rusak, fa'abqaitani, karena disedekahkan maka aku akan abadi sampai yaumul kiamah kelak nanti. Amin ya robbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Terusin Pak, terus Bu. Enggak capek enggak? Siapa yang capek? Dan yang terakhir, buktikan mahabbah kita kepada baginda. Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya, 1. Tidak cukup laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya, 2. Tidak cukup korbankan diri dan harta untuknya, 3. Maka yang keempat, nasrus sunnah wasyariah, pertahankan kesunahan dan syariatnya. Amin. Muludan jangan ampe beren, kurang kenyang. Muludan jangan ampe beren, Rajaban jangan ampe beren. Sebab di perum-perum, di perumahan-perumahan, di kota-kota
yang namanya muludan, banyak yang anti ama muludan, betul? Ada aliran-aliran yang gak bertanggung jawab, sedikit-sedikit muludan bid'ah, rajaban bid'ah, yasinan bid'ah, sholawatan bid'ah, tahlilan bid'ah, berkat doyan. Bilang bid'ah tapi dikasih berkat dimakan, betul Bu? Ngaji bab bid'ahnya hadirin. Bid'ah ada dua. Yang pertama bid'ah dolalah, yang kedua bid'ah hasanah. Memang muludan tidak diperintah, tapi muludan pun tidak dilarang. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Tarik benang merah, hukumnya adalah mubah. Jika mubah diisi dengan kebaikan, pahala yang didapatkan. Jika mubah diisi dengan ngaji, jika mubah diisi dengan kiai, jika mubah diisi dengan ceramah, maka malam ini muludan bukan mubah lagi, melainkan wajib adanya. Apalagi kalau kita lihat dalam tarikhul Islam, muludan bukan di taman buah dua dok. Kurang muludan bukan di taman buah dok. Muludan bukan di kota bumi dok. Muludan bukan di Tangerang dok. Muludan bukan di Banten dok. Tapi muludan sudah dicetuskan dari abad ketiga. Pencetusnya tidak lain adalah ulama plus umaro yang gagah berani dan santri yang bernama Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, ulama setimur tengah, kami selaku pemerintah akan mengadakan musabakoh Maulid Nabi untuk membangkitkan umat Islam yang di abad kedua kalah lewat perang salib. Untuk itu, biar bangkit umat Islam, kami mengadakan musabakoh Maulid Nabi. Siapa saja ulama setimur tengah yang bisa mengarang kitab Maulid Nabi dari lahir sampai hijrah, dari hijrah sampai wafat, yang karangannya begitu enak dibaca, yang karangannya begitu indah tertata, yang karangannya belakangnya sama, belakangnya i, belakangnya a, belakangnya u, belakangnya n, belakangnya an, belakangnya on, belakangnya in, maka dia akan mendapatkan hadiah dari sang raja Syekh Mudhaffar di Irak Baghdad. Berlombalah seluruh ulama setimur tengah, Pak. Luar biasa, seluruh ulama berlomba mengarang kitab Maulid Nabi dari lahir sampai hijrah, dari hijrah sampai wafat. Ternyata pemenangnya dilihat oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang tertata kalimat-kalimatnya, yang enak terbaca, yang belakangnya sama, tidak lain adalah the first and the best. Pemenangnya adalah ulama terbesar di negeri Mesir yang bernama Syekh Ja'far Al-Barjanji, yang karangan kitabnya tiap malam Jumat kita baca di Masjid Al-Wusta. Tiap mingguan ibu-ibu baca kitabnya tiap pengajian. Nama kitabnya tidak lain adalah Kitab Barjanji alias Kitab Rawi. Apa kata ibu dan bapak?
Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika ya Habib, alaika bagaikan cahaya fauqa nuri, di atas cahaya-cahaya yang lainnya. Pertahankan mulut dan pertahankan rajaban sebagai bukti cinta kita kepadanya. Insya Allah Rasul akan mencintai kita dan kita akan bersama di surga nantinya.
Amin ya robbal. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, cukup ya, cukup ya. Bu, cukup ya. Tadi MC bilang padahal ada guru kita, tapi MC udah berkuasa Bu ya. Bilang bisik-bisik ke tetangga, Kiai nanti setelah ceramah langsung ditutup dengan doa. Berarti habis ceramah plus doa, amplopnya. Kita doa sama-sama. Tapi sebelum doa mohon maaf, ribuan maaf. Kiai Ahmad termasuk guru-guru tercinta kita. Nanti setelah doa saya tidak bisa lama. Bukan karena ada bola Piala Dunia, tapi memang ada acara padat begitu luar biasa. Hari ini ada 3 tempat. Pagi tadi ada di Perumnas Palem Semi At-Taqwa, dan malam ini bersama kita di Al-Wusto. Insya Allah nanti setelah dari Masjid Al-Wusto, doakan ibu dan bapak, saya akan menuju keluar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguling. Mohon maaf, ribuan maaf Bapak Ustadz Marno dan segenap panitia. Nanti setelah saya turun dari panggung, saya tidak bisa mencicipi ala kadar konsumsi yang ada. Tapi kalau memang panitia ngerti Pak Kiai nggak bisa dikonsumsi, wayahna wahai panitia, jangan sampai enggak. Ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada tolong dibungkus. Insya Astaghfirullah Sikbar Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syami wa karami. Anfataya jiratal ya ghailal judi wal karami. Ya ghailal judi wal karami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah,
dengan bersolawat kepada Kangjeng Baginda Nabi, dengan bersolawat kepada kekasihmu ya Rabbi. Sehatkanlah jasmani dan rohani kami, kuatkanlah jiwa dan raga kami, wabil khusus jamaah kami yang hadir pada malam ini. Sehatkanlah jasmani dan rohaninya, kuatkanlah jiwa dan raganya, agar terus istiqomah ibadah kepadamu, agar terus istiqomah hadir ke tempat-tempat pengajian, ke tempat-tempat buludan, ke tempat-tempat rajaban tanpa ada halangan dan rintangan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala aiban illa satarta, wala dainan illa qadaita, wala hajatan illa qadaitaha, wala hajatan illa qadaitaha, bifadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah hajat kami, berkumpulnya kami pada malam ini memperingati hari kelahiran baginda Nabi. Manfaatkan ilmu kami ya Allah, manfaatkan ilmu kami, manfaat ilmu dunia dan akhirat. Jadikanlah pengajian malam ini sebagai tuntunan semata, jangan engkau jadikan pengajian malam ini hanya sebagai tontonan belaka. Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sabar, sabar dalam musibah, sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi maksiat. Berikanlah kesabaran dan ketabahan kepada saudara-saudara kami yang terkena musibah gempa di Cianjur, Jawa Barat. Ya Allah, berikan kesabaran kepadanya, berikan ketabahan kepadanya, dan bagi yang sudah wafat jadikanlah menjadi syuhada-syuhadamu ya Allah. Waj'alna syakura, dan jadikan kami hamba-hambamu yang bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang engkau berikan ya Rabbun Ghafur, jangan jadikan kami orang-orang yang kufur. Waj'alna fi ainina sagira, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang tawadhu, hamba-hambamu yang selalu ruku dan sujud di hadapanmu. Wa fi a'yunina sakabira, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang berwibawa di hadapan keluarga dan di hadapan antar sesama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kucurkanlah kepada keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, istri yang indah dipandang mata, suami yang menjadi imam yang bertakwa, keturunan-keturunan yang taat ibadah, anak-anak yang soleh dan soleha, yang bakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, begitu banyak kemaksiatan yang kami kerjakan.
Begitu banyak kesalahan yang kami lakukan di haflah yang mubarakah, di makom yang penuh ijabah. Kami bermunajat, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami, baik yang disengaja ataupun tidak. Ampuni ya Rob, jikalau kami sampai detik ini masih selalu mengecewakannya. Ampuni ya Allah, jikalau kami sampai saat ini masih selalu menyakiti hatinya. Panjangkan umurnya, panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal lelah. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, ayah dan bunda kami telah tiada, ampuni dosanya, ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, dan tempatkan yang layak di sisimu, raudhatan min riyadil jinan. Jadikanlah makbarahnya sebagai taman-taman surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah du'aana, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya datang dari Allah semata, kekhilafan hanya milik pribadi. Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.